Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisal Arifin. Di kesempatan kali ini coba kita berbincang santai terkait dengan fenomena honorer. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini mengetahui semua terkait dengan honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Namun, ada namunnya nih. P3K yang dimaksud di sini adalah bukan P3K full time, akan tapi paruh waktu. Nah, seperti apa mekanismenya mungkin sahabat-sahabat semua di sini sudah mengetahui. Tapi di sini saya akan jelaskan runtutan alur kenapa bisa terjadinya P3K paruh waktu tersebut. Nah, jadi pada awalnya di sini pada tahun 2022 kemarin atau tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada seleksi P3K. Akan tetapi masih banyak tenaga honorer yang tidak terekrut di dalamnya. Entah apapun sebabnya itu bisa tidak terekrut. Apakah itu dikarenakan formasinya tidak ada atau mungkin dari instansinya tidak mengadakan sebuah formasi atau tidak melakukan sebuah rekrutmen P3K. Atau mungkin hal yang lainnya ada yang baru masuk menjadi honorer. Itu juga bisa menjadi penyebabnya. Nah, di sini kita akan bahas tuntas dan coba nanti komentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal nih tentunya. Contoh mungkin dari Bandung hadir Mas, Surabaya hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Coba komentar nih. Atau mungkin ada tanggapan terkait dengan honorer atau masukan kepada pemerintah, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Nah, di sini kita pertama yang saya bahas barusan adalah adanya honorer. Honorer ini itu masih ada beberapa kategori sebenarnya. Yang kemarin, jadi di tahun 2025 kemarin kita flashback nih. Itu ada namanya K1 dan K2. Jadi K2 ini sisa dari K1 kemarin yang di tahun 2025. Jadi ada pendataan istilahnya. Di mana waktu itu masih zamannya Bapak Presiden Bambang Yudhoyono, itu diangkat semua menjadi PNS. Jadi tidak ada namanya masih P3K. Nah, setelah itu baru beberapa tahun kemudian itu bertambahlah honorer-honorer ini. Tentunya instansi menambah honorer ada beberapa sebabnya. Entah dikarenakan sudah banyak yang pensiun atau meninggal atau sebagainya. Banyak hal. Ada juga yang titipan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua juga menyadari hal ini terkait dengan titipan-titipan ini. Sehingga honorer-honorer yang telah lama mengabdi itu tidak bisa diangkat. Justru yang barulah yang terangkat. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang seperti itu. Nah, di tahun 2025 kemarin, di situ kan tersisalah K2, di mana K2 ini sudah masuk di dalam database sebelum adanya database BKN tentunya ya Bapak Ibu semua. Nah, di dalam database tersebut, mereka ini terus mengabdikan diri di instansi mereka saat ini. Entah di instansi pemerintah daerah, pusat, ataupun yang lainnya. Baik itu tenaga teknis, nakes, ataupun honorer. Jadi mereka ini tetap mengabdikan diri kepada negara. Dan di sisi lain, pemerintah juga menginginkan adanya penyelesaian terhadap tenaga honorer ini. Sehingga pemerintah membuat sebuah aturan, di mana aturan tersebut menyampaikan bahwasanya tidak ada lagi untuk penambahan honorer waktu itu. Namun yang saya sampaikan tadi, dikarenakan rekrutmen yang terlalu sulit, waktu sesudahnya Bapak Presiden Bambang Yudhoyono, dan juga yang pensiun juga bertambah. Sehingga tidak bisa mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang pengajar ataupun tenaga teknis ataupun nakes ini. Jadi instansi merekrut nih. Setelah merekrut terus bertambah kan. Jadi terus bertambah honorer ini sampai akhirnya di sini Bapak Ibu semua di tahun-tahun ini, di tahun kalau tidak salah di tahun 2018 2019 kalau tidak salah, untuk menuntaskan honorer-honorer ini dibukalah mekanisme baru yaitu yang bernama P3K. Nah, tapi di sisi lain P3K di sini tidak semua formasi kita bisa ikuti. Tidak bisa ikuti ya. Jadi kenapa tidak bisa diikuti? Karena formasinya tidak ada. Atau juga formasinya sedikit diikuti namun banyak yang gugur. Contoh kalau yang kemarin
di tahun 2018 atau 2019 kalau tidak salah, itu yang bisa dibuka formasi mungkin hanya nakes dan tenaga guru. Teknis di instansi, terutama di sekolah, itu tidak ada waktu itu karena formasinya tidak ada. Nah, P3K di tahun 2018-2019 kalau tidak salah itu mengisyaratkan atau mempersyaratkan adanya kualifikasi pendidikan yang tinggi dan juga mempersyaratkan di mana di situ harus ada sertifikat kompetensi. Itu yang banyak membuat semuanya gugur. Harus ada uji kompetensinya untuk yang teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Kalau Bapak Ibu semua tidak percaya, cek saja di edaran-edaran sebelumnya. Atau mungkin yang pernah mengikuti seleksi yang setahun-tahun sebelumnya, coba komentar nih di kolom komentar. Nah, lanjut cerita. Di situ setelah adanya P3K di tahun 2018, kemudian tidak terpenuhinya atau masih banyak honorer yang belum terpenuhi, dan juga nih ada kesalahan nih sebenarnya, kalau menurut saya kesalahan di tahun 2018 itu skema di dalam rekrutmen P3K itu Bapak Ibu semua sangat leluasa sekali. Kalau contoh yang guru yang pernah masuk Dapodik meskipun TU itu bisa mendaftar di guru. Jadi sistem di awal-awal P3K ini memang amburadul menurut saya. Kalau mungkin Bapak Ibu semua ada kasus, coba ceritakan di kolom komentar. Seperti apa sih kasus Bapak Ibu semua? Nah, setelah adanya hal tersebut, kita berlanjut. Yang 2018 tidak ada, 2019 kemudian ada rekrutmen kembali. Nah, ini yang 2019 kalau tidak salah mengangkat kalau yang guru yang sudah P1. Lanjut 2020, kemudian 2021. 2021 teknis mulai bisa masuk. Kenapa? Karena untuk persyaratan teknis itu sangat mudah sekali sudah. Jadi aturan pemerintah terkait dengan adanya P3K sudah semakin dipermudah. Yaitu tidak lagi mengisyaratkan usia, tidak lagi mengisyaratkan ijazah, kemudian juga tidak mengisyaratkan sertifikat kompetensi. Sehingga banyak honorer teknis itu yang bisa masuk. Tapi ada tapinya nih. Di tahun 2022 kalau tidak salah itu, di situ masih ada passing grade. Nah, passing grade inilah yang menghambat mereka-mereka ini. Kenapa? Karena misalnya terpenuhi memang. Maksudnya kuotanya memang di situ ada 5. Tapi tidak ada yang memenuhi passing grade. Maka orang 5 yang mendaftar ataupun mereka yang mendaftar tidak ada yang bisa yang mengisi kekosongan hal tersebut. Itulah yang juga mengakibatkan passing grade. Apa namanya? Tidak terpenuhinya kuota. Nah, dengan adanya hal itu, dibuatlah aturan namanya reformulasi. Nah, aturan reformulasi tersebut ini untuk teknis ya. Kebanyakan ini sudah yang saya ceritakan untuk teknis. Kalau untuk yang guru, karena sudah banyak yang terekrut di tahun itu, jadi sisa-sisa P1, maksudnya kalau tidak salah itu yang lulus passing grade P1 ya. P1 itu sudah banyak yang sisa-sisanya itu akan diangkat di tahun 2022 juga. Jadi sisa-sisanya itu. Jadi tidak melakukan sebenarnya rekrutmen untuk yang guru sudah. Tapi kebanyakan untuk yang teknis. Nah, dari teknis ini yang banyak yang banyak mendaftar, di situ Bapak Ibu semua ternyata karena tidak lolos passing grade adanya reformulasi oleh pemerintah. Reformulasi ini itu dikhususkan bagi yang mengabdi di tempat itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua itu lintas instansi, itu tidak bisa dianggap memenuhi kualifikasi. Jadi yang mengabdi di instansi Bapak Ibu itu sendiri, itu yang dinamakan reformulasi di tahun 2022 atau 2023 kemarin. Nah, sehingga di situ masih banyak honorer yang tidak diangkat. Tapi pemerintah juga memang saya akui ini berpihak kepada K2 karena memang wajib nih Bapak Ibu semua. K2 ini sisa-sisa K2 ini wajib diangkat sebenarnya. Karena mereka ini sudah belasan bahkan puluhan tahun. Nah, itu yang masih belum terangkat. Peran pemerintah di situ memang mengambil kebijakan. Waktu itu masih Bapak Menpan RB-nya adalah Bapak yang dari Banyuwangi itu, Bapak Azwar Anas kalau tidak salah, seperti itu. Sistem rekrutmennya itu sudah menggunakan by system. Tapi tidak tahu ya kalau di atasnya itu apakah ada manipulasi atau seperti apa, kita positif saja. Jadi kita harus percaya kepada pemerintah. Ingat, kita harus percaya kepada pemerintah. Nah, kita lanjut saja.
setelah hal itu terjadi, barulah di situ Bapak Ibu semua banyak yang bukan banyak sih, sebagian terekrut yang memang sudah mengabdikan diri di instansinya, K2 diprioritaskan. Entah nilainya itu kecil, itu diprioritaskan. Jadi tidak lagi pada reformulasi itu tidak ada namanya harus memenuhi passing grade. Nah, barulah di tahun 2024 ini itu sudah ada lagi yang namanya sistem rekrutmen P3K. Nah, di sini Bapak Ibu semua penentuan finalnya. Kenapa? Di tahun 2024 dari peralihan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto, di sini ada kebijakan dan juga Menpannya sudah ganti, yaitu Ibu Rini. Awalnya Bapak Azwarana sudah ganti ke Ibu Rini, di mana Ibu Rini ini kayaknya sekretaris waktu itu, masih zamannya Bapak Azwarana. Nah, pada zamannya Ibu Rini, di situ Bapak Ibu semua dilakukan sebuah mekanisme. Jadi tentunya ini bukan hanya peran dari Menpan RB ya, karena sudah banyak desakan dari bawah, dari honorer-honorer tentunya, di mana mereka ingin diangkat menjadi P3K. Nah, jadi mendesak nih, entah melalui DPR RI, DPD, maupun langsung ke Kemenpan RB. Jadi banyak asosiasi-asosiasi yang menyuarakan hal ini. Nah, reformulasi pun yang saya jelaskan tadi, itu karena jerih payah rekan-rekan honorer yang terus menyuarakan. Jadi sampai datang langsung ke gedung DPR RI dan juga melakukan sebuah RDP. Kalau tidak salah ketuanya waktu itu Mas siapa gitu. Jadi saya ikut menyuarakan terkait dengan reformulasi ini, bisa cek saja video-video terkait dengan reformulasi yang di Abah Channel ini. Nah, di situ Bapak Ibu semua, sehingga terbitlah UU ASN itu wajib diubah. Nah, di situ Bapak Ibu semua, kalau tidak salah itu bukan tahun 2024 tapi tahun 2023. Jadi di tahun 2023 kemarin itu UU ASN itu diterbitkan. Nah, di situ membahas terkait dengan honorer. Jadi honorer harus diangkat paling tidak tahun 2024. Seperti itu. Nah, jadi coba nantinya kita akan bahas lagi di kesempatan berikutnya terkait dengan honorer ini. Jadi di part keduanya nanti ngobrol santai ini kita lanjutkan seperti apa sih jalan ceritanya, seperti itu. Namun maaf karena saya lagi di luar, saya bisa melanjutkannya seperti ini. Jadi kita lanjutkan nanti saja. Nah, bagi yang ingin berkomentar, silakan komentar di kolom komentar terkait dengan honorer ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.